Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Listanto Agung di Dodongka Channel. Nah, pada video kali ini saya akan membahas ataupun menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai bagaimana cara mencairkan insentif di kartu prakerja ini. Nah, namun sebelum itu saya mengajak teman-teman semua untuk like, komen, share, dan juga subscribe tentunya channel ini. Kita dukung channel ini agar selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat tentunya bagi teman-teman semua. Yang diberitahukan oleh pemerintah kepada kita semua bahwasanya kartu prakerja ini memberikan keuntungan kepada kita dengan total nilai yaitu Rp3.550.000. Nah, yang 1 juta itu tentunya saldo kita untuk mengikuti pelatihan di berbagai digital platform yang sudah bekerja sama dengan kartu prakerjanya. Kemudian untuk insentif pasca pelatihan yaitu ada 2.400.000 yang mana itu akan dibayarkan selama 4 bulan dan untuk hitungannya 600.000 per bulan. Kemudian ada dana untuk survei juga yaitu sebanyak 3 kali survei yang mana 1 kali surveinya Rp50.000. Jadi totalnya itu ada Rp3.550.000. Nah, banyak sekali dari teman-teman semua yang bertanya kepada saya, bagaimana sih caranya untuk mencairkan insentif dari kartu prakerja ini. Nah, namun sebelum itu mari kita baca dulu untuk fact dari kartu prakerja ini ya mengenai dana insentifnya. Ini dia ada beberapa penjelasan tentang dana insentif yang bisa kita dapatkan. Di sini ada pertanyaan, siapa saja yang bisa mendapatkan insentif? Nah, insentif hanya bisa diberikan kepada pemegang kartu prakerja yang sah yang telah menyelesaikan pelatihan pertama. Nah, di sini maksudnya jadi insentif itu akan diberikan kepada pemegang kartu prakerja yang sudah lolos tentunya mengikuti seleksi. Contohnya waktu itu saya ikutnya di gelombang kedua dan saya lolos. Jadi saya sebagai pemegang kartu prakerja yang sah ya. Kemudian apa saja insentifnya? Nah, insentif seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Di sini insentifnya ada 2, yaitu insentif pelatihan yang besarannya untuk anggaran tahun 2020 adalah Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Jadi kalau di total itu adalah 2.400.000. Kemudian insentif yang kedua yaitu insentif survei kebekerjaan yang besarannya untuk anggaran 2020 ini adalah Rp50.000 dan akan diadakan sebanyak 3 kali survei. Jadi totalnya itu sejumlah Rp150.000. Kemudian selanjutnya, kapan saya bisa mendapatkan insentif? Nah, ini teman-teman harus digarisbawahi ya. Jadi jangan sampai teman-teman menunggu insentifnya namun teman-teman tidak ataupun belum memenuhi syarat-syaratnya. Nah, di sini insentif pelatihan. Jika kamu lolos menjadi penerima kartu prakerja atau sebagai pemegang kartu prakerja yang sah, maka kita akan menerima insentif dengan catatan kita yang pertama itu telah menyelesaikan pelatihan yang ditandai dengan adanya sertifikat. Nah, jadi teman-teman ketika mengikuti pelatihan itu harus sampai selesai ya. Dengan catatan teman-teman sudah bisa mendownload sertifikatnya. Jadi jangan sampai teman-teman saya sudah melakukan pelatihan namun misalkan teman-teman belum mengikuti tes atau ujiannya. Nah, itu akan mengakibatkan teman-teman tidak bisa mendapatkan sertifikat. Kemudian yang kedua, syarat untuk mendapatkan insentif pelatihan adalah dalam hal penerima kartu prakerja mengikuti lebih dari 1 pelatihan, insentif pelatihan hanya diberikan pada saat penyelesaian pelatihan pertama. Nah, ini maksudnya, jadi kan saldo di kartu prakerja itu Rp1.000.000 ya. Nah, contohnya teman-teman ngambil pelatihan dengan harganya Rp200.000. Nah, itu kan saldo masih ada sekitar Rp800.000. Nah, teman-teman akan diberikan insentif itu hanya saat pelatihan yang pertama setelah mengikuti selesainya pelatihan pertama. Kalau misalkan teman-teman mengikuti pelatihan kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak akan mendapatkan insentif kembali. Kemudian yang ketiga, telah memberikan ulasan terhadap lembaga pelatihan. Nah, ulasan di sini maksudnya jadi teman-teman ketika selesai mengunduh sertifikat
Di situ teman-teman harus memberikan ulasan kepada kelas ataupun lembaga pelatihan yang teman-teman ikuti. Kemudian yang keempat, telah memberikan penilaian lembaga pelatihan. Nah, itu juga sama. Kalau penilaian ini biasanya berupa bintang ya, 5 bintang itu. Itu teman-teman bisa bebas ya memberikannya sesuai dengan kepuasan teman-teman mengikuti pelatihan yang teman-teman pilih. Kemudian yang kelima, telah berhasil sambungkan nomor rekening bank atau e-wallet di akun website prakerjanya ini. Jadi teman-teman nanti ketika teman-teman lolos sebagai penerima kartu prakerja yang sah, teman-teman akan diminta untuk menyambungkan rekening. Rekeningnya itu ada BNI, kemudian ada juga e-wallet, yang mana e-wallet itu ada OVO, GoPay, dan juga Link. Kemudian yang terakhir, yang keenam itu nomor rekening bank atau e-wallet yang didaftarkan tersebut telah tervalidasi oleh bank atau perusahaan e-money. Maksudnya di sini adalah teman-teman usahakan rekening yang disambungkan kepada kartu prakerja ini merupakan rekening teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai rekening orang tua ataupun rekening teman gitu. Jadi usahakan atas nama ataupun nicknya itu atas nama teman-teman semua sesuai dengan KTP teman-teman. Kemudian trik juga diusahakan kalau misalkan teman-teman menggunakan GoPay ataupun OVO itu nomornya harus sama dengan nomor yang teman-teman daftarkan di prakerja. Kemudian selanjutnya itu tadi untuk penerimaan insentif pasca pelatihan. Nah, ini yang kedua, insentif survei diterima jika penerima kartu prakerja telah mengisi survei. Nanti akan dikirimkan email kepada kita. Nah, teman-teman tinggal diisi aja surveinya. Kemudian nanti dana insentifnya akan masuk ke akun ataupun rekening kita. Catatan juga, insentif itu bisa kita gunakan untuk apa saja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menyambungkan rekeningnya berupa e-wallet seperti OVO, GoPay, dan juga Link, itu teman-teman bisa mencairkannya dengan catatan teman-teman harus upgrade e-wallet teman-teman ke Premier, kemudian nanti saldo yang ada di e-wallet teman-teman ditransfer ke rekening bank masing-masing. Nah, di sini adalah contoh ketika teman-teman setelah menyelesaikan pelatihan dan juga telah memberikan ulasan juga rating kepada lembaga pelatihan yang teman-teman pilih. Di sini bisa dilihat ada statusnya selesai ya. Nah, status selesai ini akan menjadikan akun teman-teman di sertifikatnya itu menjadi 1. Nah, dan jumlah 1 ini adalah sebagai acuan untuk penerimaan jadwal insentif. Bisa kita lihat ketika sertifikatnya 1 ini, kemudian teman-teman menunggu 7 kali 24 jam untuk mendapatkan jadwal insentif. Boleh dilihat di sini. Nah, ini adalah jadwal insentif yang akan saya terima, dan saya sudah berhasil mendapatkan insentif yang pertama, yaitu sebesar Rp600.000. Namun perlu teman-teman ingat juga, kalau misalkan teman-teman mendaftarkan rekeningnya melalui e-wallet, itu teman-teman ketika status di prakerjanya sudah berhasil, tapi di saldo e-walletnya itu tidak akan langsung muncul ya, karena e-wallet itu membutuhkan waktu 1 kali 24 jam kembali untuk transfer dari prakerja ini ke akun e-wallet kita. Bisa teman-teman lihat di sini untuk saldo OVO cash saya masih 0 jumlahnya. Karena kenapa? Seperti yang tadi saya bilang, untuk waktu transfer dari prakerja ke akun e-wallet kita itu membutuhkan waktu 1 kali 24 jam. Nah, jadi pada dasarnya kartu prakerja ini lumayan agak lama juga ya prosesnya. Saya dinyatakan saya daftar itu di gelombang kedua tanggal 21 April. Nah, kemudian saya dinyatakan lolos itu pada tanggal 23 April, dan saya bisa mendapatkan insentif itu tanggal 12 Mei. Nah, tanggal 12 Mei lumayan ya, sekitar 3 mingguan. Jadi membutuhkan kesabaran yang ekstra juga. Ya, tadi video singkat penjelasan saya mengenai pencairan dana insentif dari kartu prakerja ya. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang masih bingung bisa komen di bawah, nanti biar kita buat video selanjutnya.
kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mengenai kartu prakerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.